Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Anis Al-Hilmi akan mempresentasikan tentang penelitian PDP tim kami yang berjudul Implementasi IPTV menggunakan single board computer dengan sistem rekomendasi berbasis machine learning. Oh, ini maaf, masih tulisannya 70%. Ini harusnya laporan akhir. Nah, tahapan penelitian yang kami lakukan, yang pertama perancangan tentu saja, kemudian kita mengumpulkan beberapa layanan stream IPTV public. Setelah itu, untuk infrastrukturnya kita menggunakan Raspberry Pi sebagai mini server yang dilengkapi dengan software TV Headend untuk pengaturan atau pengelolaan layanan IPTV-nya. Nah, setelah itu IPTV yang sudah kita buat kemudian diuji performanya dengan menampilkan di sejumlah klien. Kita mencoba di lab sistem operasi jurusan Teknik Informatika. Kita mengamati dengan variasi resolusi dan bitrate tampilan IPTV-nya. Kemudian ada juga pengumpulan log history dari pengguna, yang mana untuk kita proses lebih lanjut data log atau historinya sebagai bahan untuk sistem rekomendasi tayangan IPTV. Nah, rekomendasi tersebut nanti akan masuk ke playlist di sisi pengguna. Arsitektur sistemnya, ini mini server dengan Raspberry Pi dan TV Headend. Inputnya berupa URL stream dari beberapa layanan IP public. Nah, kemudian lewat internet kita bisa menyebarkan tayangan IPTV ini ke user dengan berbagai jenis gadget atau perangkat untuk aksesnya. Nah, ini untuk hasil penelitian kami. Ini tampilan yang kita coba dengan VLC, program VLC atau video player. Ini di laptop. Ini misalnya Trans TV, kemudian ini ada CNBC Indonesia. Nah, kemudian ini di Android, di smartphone. Nanti sebelum masuk ke tayangan, user diminta untuk memasukkan username dan password. Ini nanti gunanya untuk log atau history pengguna. Dari hasil pengujian, kita mencoba dua layanan stream tayangan CNBC dan Berita 1. Resolusinya di sini berbeda, bitrate-nya juga berbeda. Nah, ketika pengujian, ini mulai ada lag atau istilahnya stutter ketika jumlah kliennya 16 dan servernya mulai down ketika usernya itu 18 orang gitu. Untuk resolusi yang lebih rendah dan bitrate yang lebih rendah, ini bisa melayani lebih banyak pengguna, mulai ada lag atau gangguan di angka 26 pengguna, dan ada servernya mulai down ketika jumlah penggunanya 28. Kemudian ketika progres 70% yang lalu, kita diminta juga menambah pengujian oleh Ibu Trans untuk mengukur konsumsi daya dari mini server yang kita pakai. Nah, di sini kita mengukur dengan menggunakan wattmeter digital seperti ini. Kita ukur dari adaptor yang digunakan ke server kita. Wattmeter ini bisa mengukur daya listrik, voltase, arus listrik,
Dan ini dayanya juga kita bisa langsung ukur berapa yang terendahnya dan berapa yang tertingginya atau kondisi peak. Dari pengukuran kita mendapat angka 0,9 watt di daya listrik kondisi terendah, tertingginya 26,6 watt. Nah, ini berarti servernya sedang kondisi puncak begitu bebannya. Untuk tegangannya 220-an volt standar rumahan dan arusnya 0,017 ampere. Nah, di sini dari referensi yang kita pakai menyebut bahwa konsumsi umum dari server itu biasanya 500 sampai 1200 watt per jam. Nah, dari angka ini dibandingkan tentu Raspberry Pi sebagai server ya konsumsi daya listriknya terhitung rendah. Untuk luaran wajibnya kita sudah publish di Seminar Nasional ICRAID 2021. Papernya juga sudah online. Berikut linknya. Nah, kita punya rencana membuat luaran tambahan, jadi tidak ada di kontrak. Kita istilahnya paper kedua begitu, tentang pengolahan datasetnya untuk tayangan rekomendasi IPTV. Hanya saja di sini masih ada kendala karena bagian yang mengelola ini Pak Kurnia Hadi, ini beliau ada kendala kesehatan kemarin, anaknya baru lahiran kemudian sempat sakit jadi pulang ke Pekalongan dan sekarang Pak Kurnia malah yang sakit gitu. Tapi ini luaran tambahan jadi tidak ada di kontrak. Untuk luaran wajibnya sudah selesai, yang luaran tambahan ini masih dalam proses.